Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah ekonomi pemerintahan, berikut saya akan sampaikan secara teknis tentang sekolah dari mata kuliah kita. Saya membuat rekaman teknis sekolah karena dikhawatirkan pada saat kita kuliah lalu kita buka sekolah untuk simulasi ada hambatan karena begitu banyak user yang menggunakan sekolah pada jam yang bersamaan. Mata kuliah ini ada dua kelas, kelas A dan kelas B, dengan tim pengajarnya ada Profesor Dr. Haja Nurlinah, MSI, kemudian saya, lalu kemudian ada Pak Reski, kemudian ada Ibu Afni. Nah, di Neosia Dosen ini saya lihat terbagi kelas A dan kelas B, tapi di dalam kuliah daring ini kita bersepakat untuk lebih efisiennya, maka kemudian kuliah daringnya digabung. Tentu kalau luring nanti akan sesuai jadwal. Yang memprogram mata kuliah ini saya lihat angkatan 2020, NIM ganjil di kelas A, NIM genap itu di kelas B, saya sudah cek. Nah, berikut saya akan sampaikan tentang bagaimana kelas sekolah kita untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini sudah dilengkapi dengan dua kelas semester, berpisah kelas semesternya, kelas A dan kelas B. Anda bisa lihat di layar share screen ini bahwa ada nama mata kuliah di kelas semester yang Anda harus cari. Jangan hanya ketik ekonomi pemerintahan, karena nama ekonomi pemerintahan itu adalah nama dari kelas master, ya hanya berisi tim dosen. Tapi yang mahasiswa bisa masuk untuk beraktivitas adalah di kelas semester, namanya ini. Yang membedakan hanya A dan B saja. Kalau mahasiswa kelas A tentu masuk di kelas A, mahasiswa kelas B akan harusnya masuk di kelas B. Karena Anda ini angkatan 2020 yang sudah familiar dengan sekolah, jadi saya pikir sudah hatamlah dengan bagaimana masuk di sekolah. Klik ekonomi pemerintahan, setelah itu akan muncul layar depan seperti ini. Kebetulan yang saya buka ini kelas B, tapi penampakannya sama. Cuma tentu isi pesertanya berbeda. Gitu. Nah, menu-menu utama kita ada beberapa. Pertama adalah menu alur pembelajaran. Di menu alur pembelajaran ini ada alur yang sudah disepakati oleh tim dosen. Anda harusnya mendownload seluruh file yang dibutuhkan. Karena ibaratnya alur pembelajaran ini adalah pedoman setiap pekan. Kita membahas apa, metodenya bagaimana, sistem penilaiannya seperti apa. Kemudian di situ juga ada skenario, ya, ada bahan-bahan kuliah ke depannya. Nah, kalau kita lihat di pekan pertama ini, ada RPS mata kuliah, nanti kami buka, kayaknya belum terbuka di kelas semester, tapi yang pasti bahwa ada jadwal kuliah dari RPS tadi, gitu, ditarik dari RPS, ya. Ada pekan pertama sampai pekan ke-16, ya. Ini ada kontrak belajar di pekan pertama, ada konsep dasar ekonomi pemerintahan di pekan kedua, lalu ada teori-teori ekonomi politik di pekan ketiga sampai pekan ke-6. Nah, itu kuliah interaktif. Sementara pekan ke-7 ada diskusi kelompok, ada tugas kelompok, di mana di situ ada mahasiswa membuat makalah dengan tema tentu bagaimana melihat penerapan dari teori-teori ekonomi politik itu di Indonesia.
Kalau bicara fase kita di Indonesia kan ada Orde Lama, ada Orde Baru, ada masa reformasi. Nah, silakan Anda melihat itu setelah belajar tentu teori-teori ekonomi politik. Apakah di Indonesia itu diterapkan teori ekonomi politik apa? Karena kalau kita lihat secara umum ya dari teori-teori ekonomi politik itu kan di situ sebenarnya melihat peran negara. Sejauh mana peran negara di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan politik dan ekonomi, gitu, ekonomi politik. Kemudian selanjutnya ujian tengah semester, lalu kemudian ada materi dasar-dasar hukum pengolahan keuangan negara, konsep kebijakan fiskal, lalu kemudian ada diskusi lagi mengenai bagaimana strategi kebijakan fiskal di Indonesia. Lalu ada kuliah interaktif, konsep kebijakan moneter, lalu ada lagi diskusi mengenai strategi kebijakan moneter di Indonesia. Lalu kemudian pekan ke-14 itu ada terkait anggaran belanja pendapatan dan belanja negara. Lalu kemudian ada diskusi dengan tema terkait analisis pengelolaan APBN di Indonesia. Nah, kemudian ada kontra belajar nanti dosen pekan pertama tentu Ibu Prof penanggung jawab akan menyampaikannya. Kontra belajar kita saya pikir bisa dibaca secara lebih lanjut dan nanti dipertegas pada saat kuliah pekan pertama ya. Karena intinya sebenarnya di situ ada 3 ruang lingkup materi, metode pelaksanaan, kemudian ya kriteria penilaian itu indikator-indikator penilaian. Bisa saja mungkin berbeda dengan apa yang tertera di sini, ya kita ikuti apa yang disampaikan oleh dosen yang masuk di kelas pada pekan pertama. Nah itu seterusnya ya, karena di pekan-pekan seterusnya juga ada itu materi-materi, ada skenario di pekan-pekan tersebut. Nah kalau Anda membuka file, Anda mengupload file, Anda mendownload file, berapa lama Anda di dalam itu akan tertera di sini, di laporan. Jadi kalau kita mau menilai keaktifan mahasiswa di sekolah itu akan tertera orang per orang di sini. Akan tertera orang per orang di laporan. Nah, kemudian setelah Anda lihat alur pembelajaran, setidaknya pekan pertama Anda lihat alurnya pekan pertama, pekan kedua lihat alur pekan kedua. Tapi sebagai mahasiswa yang tentu harus buat perencanaan belajar, ya harusnya semuanya dilihat, lalu kemudian dicermati. Kemudian yang selanjutnya Anda harus buka adalah menu grup. Anda harus masuk di grup. Jadi kami sudah membuat 4 grup, tapi sekali lagi bisa saja nanti dosen yang bertanggung jawab di saat diskusi kelompok membuat grup berbeda. Tapi kalau kita lihat RPS kita kan ada 4 kali diskusi, itu 4 pekan diskusi menurut RPS kita ya. Ada 4 tema besarnya. Nah, ada 4 kelompok yang kita buat. Tentu setiap kelompok itu harus membuat makalah, PPT terkait dengan tema yang ada itu. Nanti kemudian kita bisa memilih salah satu atau 2 yang tampil mempresentasi. Di masa pandemi bisa saja kemudian ada video pembelajaran, video materi diskusi, atau kemudian presentasi diskusi yang dibuat oleh mahasiswa. Nanti kemudian dikumpulkan sebagai tugas. Nah, Anda masuk sesuai dengan kelompok Anda. Nanti mungkin ketua kelas ini yang akan membagi, atau dosen yang akan membagi, nanti kita lihat teknisnya. Yang pasti bahwa ini belum ada pesertanya, mahasiswa harus masuk sebagai anggota di grup-grup ini, sesuai dengan grupnya. Kenapa? Karena ini link dengan forum untuk berdiskusi di pekan-pekan diskusi. Kemudian selanjutnya ada tugas. Nah, ini tugas ada ruang-ruangnya sesuai dengan RPS, ada juga deadline-nya. Jadi ada deadline-nya. Ini tugas mulai pekan kedua. Tapi sekali lagi bahwa ini hanya ruang untuk mengupload tugas. Tugasnya apa? Nah, itu silakan nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya. Jadi sebenarnya ini tugas ini sebenarnya adalah pengejauhan tahan dari Permenristek Dikti.
bahwa belajar itu kan satu SKS itu 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur, 1 jam tatap muka di kelas. Jadi kalau kemudian kita 3 SKS berarti 3 jam belajar mandiri, 3 jam tugas terstruktur, dan 3 jam belajar di kelas tatap muka. Nah, sehingga sekolah penting untuk mendeteksi itu. Makanya ya Anda harus lakukan 3 jam adalah belajar mandiri. Anda bisa lihat video pembelajaran, Anda bisa baca buku teks, bahan ajar, modul, artikel, dan seterusnya. Dari apa yang Anda baca, itu Anda buat tugasnya. Nah, kalau kita lihat di sistem kita ini ada 2 tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Setidaknya ini adalah teknis pembuatan tugas, tapi bisa jadi dosen memberi petunjuk teknis. Silahkan saja. Yang pasti bahwa ini ruang untuk mengumpulkan tugas, mengupload tugas. Ya, dan ini tentu harus diupload sebelum perkuliahan berlangsung. Ada deadline-nya. Bisa expire kalau kemudian Anda terlambat. Itu juga untuk melatih disiplinnya mahasiswa. Dan itu juga sebenarnya hakikatnya seperti itu. Kenapa? Karena mahasiswa harus baca dulu sebelum masuk kuliah di tatap muka. Sudah ada 14 orang tadi saya lihat masuk ya. Kemudian nanti ada tes UTS dan UAS di tes formatif. Nantilah itu Anda buka, karena Anda bisa dibuka sebelum waktunya. Nanti tim mata kuliah membuat soal untuk kemudian memasukkan di situ Anda jawab. Bisa saja soalnya esai, bisa juga soalnya multiple choice. Kemudian selanjutnya adalah di menu forum. Nah, menu forum ini ada 2 forum yang kita buka. Forum di saat pekan diskusi kelompok 4 pekan. Kemudian ada forum di saat kita kuliah interaktif. Nah, sekali lagi ini juga sama dengan tadi, petunjuknya bisa saja berbeda dari dosen penanggung jawab. Dosen bisa mengatakan, silakan Anda masuk di forum di pekan tertentu. Misalnya pekan kedua ada forumnya, silakan masuk di situ, Anda menjelaskan intisari tugasnya. Atau mungkin ada topik tertentu yang dosen sampaikan untuk Anda menjelaskan di situ. Jadi ini sama dengan tugas. Tugas itu adalah ruang untuk mengupload tugas. Tapi sebenarnya kalau forum itu untuk kemudian membantu kita di dalam tatap muka. Karena tidak mungkin Zoom, artinya tidak efektif Zoom itu selama 2 jam 15 menit. Ya, Zoom itu mungkin paling lama 1 jam, lalu kemudian setelah itu masuk ke sekolah di forum untuk kemudian Anda beraktivitas di situ. Nah, begitu skenarionya sebenarnya sekolah ini. Dan untuk masuk di sini saya pikir Anda sudah hatam, klik itu, kemudian ini konsep dasar ekonomi, lalu kemudian klik warna biru, lalu Anda menjawab. Nanti setelah Anda menjawab, Anda simpan, dan dosen bisa memeriksa. Dan ada adik-adik kita atau dosen-dosen muda kita nanti yang akan memfasilitasi pemeriksaan menu-menu yang ada di sekolah ini. Nah, Anda bisa jadi Anda mengetik intisari tugasnya, bisa juga Anda menjelaskan topik yang diberikan oleh dosen pada saat perkuliahan pekan tersebut. Jadi ini dikerjakan harusnya sinkronus sesuai waktu kuliah. Setelah selesai Zoom atau sebelum selesai Zoom begitu ya pada jam kuliah. Kalau tugas ya asinkronus tentu sebelum kuliah. Karena itu adalah output dari belajar mandiri. Oke, dan itu forum sudah tersedia ya. Nanti kalau diskusi kelompok ada forumnya tersendiri. Ada forum nanti dibuat oleh grup-grup tersebut. Jadi kita akan diskusi 4 pekan, berarti nanti forum thread-nya di sini harus tertulis 4. Karena setiap pekan harus dibuat topiknya. Oleh siapa? Oleh ketua kelompok. Nah, ada topik di situ, nanti mereka berdiskusi, bisa saling menyanggah di situ, internal grup. Memang tidak bisa untuk seluruh anggota grup. Harusnya dibuatkan di sini, tapi itu menjadi tumpang tindih. Makanya kita cuma buat 2 kategori forum grup dan forum kelas. Tapi sekali lagi bahwa dosen bisa saja memberi penjelasan teknis yang berbeda, ikuti petunjuk dosen kelas pada pekan tersebut. Jadi sekolah hanya menyiapkan ruangnya, sudah ada petunjuk teknis minimal di dalamnya. Kalau mau diikuti semuanya juga boleh, tapi kalau dosen memberikan petunjuk berbeda itu juga tidak masalah. Anda harus ikut pada dosennya ya. Kemudian kalender ini sudah juga kami lengkapi, jadi saya sebagai dosen memfasilitasi sekolah ini sebenarnya sudah ada.
Ya sudah ada ini beberapa mahasiswa baru 14 orang ini yang harus gabung karena di sini sebenarnya absensi ada, tapi ya ada juga absen yang dibuat oleh prodi kita. Jadi ini sebenarnya sudah saya buatkan atas koordinasi Ibu Koordinator Mata Kuliah. Ini sudah ada tanggalnya, sini tinggal dicentang. Sebenarnya kalau sistem ini berjalan dengan baik, absennya di sekolah saja. Nanti dosen akan mengabsen manual, lalu kemudian kirim ke jurusan, tapi itu belum sampai ke sana. Ya, kita gunakan saja Google Form yang dibuat oleh prodi ya. Tapi secara internal saya bisa mengabsen di sini karena ada poin kehadiran di daftar nilai. Kemudian yang terakhir adalah bahwa di kelas kita ini sudah link. Jadi sebenarnya kalau sekolahnya dilengkapi dengan baik, maka ini sudah link dengan daftar nilai. Ada nilai kehadiran, ada nilai di saat kita diskusi, ada nilai di saat kita interaktif, ada nilai ujian yang link. Nah, cuma kalau diskusi kelompok itu tentu penilaiannya manual. Nanti kami yang koordinir itu. Ya, dan nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul nilai datarnya ya. Akan muncul nilai datarnya di mana cuma ini agak lama biasanya baru muncul. Mudah-mudahan bisa muncul ya. Karena ini kalau kita terkait dengan kepesertaan di sekolah itu ya ini, dia akan muncul begini. Jadi sebenarnya enak sekali sekolah ini. Daftar nilainya tidak perlu dibuat lagi oleh dosen secara manual karena sudah ada langsung link di sini. Kalau diperiksa tugasnya di dalam, baik itu periksa dari sistem maupun ada daftar nilai manual yang kita input, maka otomatis akan muncul nilai ini. Ya, dan Anda bisa melihatnya ya. Tapi sampai sejauh mana sekolah digunakan itu tentu tergantung kebijakan dosennya. Ya, karena ada banyak cara yang bisa digunakan di dalam kuliah daring ini. Jadi sekali lagi itu tergantung pada instruksi dosen di kelas. Tapi di kelas kita mudah-mudahan kita bisa sampai di sini di daftar nilai. Baik, saya pikir itu penyampaian teknis sekolah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.